Terlintas di dalam hatiku, tinggalkan dirimu. Untuk liting-liting saya ala Hedo 262, tetap kompak dan semangat menjaga keutuhan NKRI. Di saat dunia sedang cekcok, muncul satu nama yang mencuri perhatian publik Indonesia, Satria Kumbara. Seorang WNI mantan prajurit Korps Marinir TNI AL yang menjalani kontrak sebagai tentara Rusia, digaji ratusan juta rupiah per bulan, dan kini tiba-tiba meminta pulang ke tanah air. Apakah hanya Satria satu-satunya, atau masih banyak WNI lain yang nekat jadi tentara asing tanpa izin? Kali ini kita kupas tuntas, apakah banyak WNI seperti Satria Kumbara yang menjadi tentara negara lain? Hukum dan regulasi. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus pahami satu hal penting. Menjadi tentara negara asing tanpa izin itu bukan cuma kontroversial, tapi juga melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seorang WNI dilarang mengabdi di militer negara lain tanpa persetujuan tertulis dari Presiden Republik Indonesia. Jika aturan ini dilanggar, hukumannya tidak main-main. Status kewarganegaraan bisa dicabut, paspor bisa dibatalkan, dan pelaku bisa dijerat dengan pasal-pasal tambahan terkait keamanan nasional. Artinya, seseorang seperti Satria Kumbara yang mengangkat senjata di bawah bendera asing tanpa izin resmi berpotensi kehilangan identitasnya sebagai orang Indonesia secara hukum. Ini bukan hanya soal peraturan, tapi soal prinsip kebangsaan. Karena ketika seseorang bersumpah membela negara lain, di saat yang sama dia telah melepaskan sumpah setianya kepada Indonesia. Data dan fakta lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa fenomena ini tergolong langka. Kasus Ukraina. Sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, pemerintah Ukraina membuka pendaftaran bagi sukarelawan internasional. Beberapa media menyebutkan sekitar 10 WNI sempat bergabung sebagai relawan tempur atau kontraktor militer. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan total penduduk Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa. French Foreign Legion, Prancis. Legion ini dikenal sebagai unit militer elit yang menerima prajurit asing dari berbagai negara. Dari ratusan ribu pelamar setiap tahun, kurang dari 1% berasal dari Asia Tenggara. Berdasarkan berbagai forum militer internasional dan kesaksian mantan prajurit, jumlah WNI di dalam Legion diperkirakan hanya belasan orang saja, dan itu pun tersebar dalam kurun waktu puluhan tahun. Artinya, secara statistik, fenomena Satria Kumbara bukanlah hal umum, tapi meski kecil jumlahnya, kasus seperti ini tetap layak disorot karena menyangkut kedaulatan, hukum, dan citra bangsa di luar negeri. Motivasi dan risiko. Jika risikonya besar dan hukumnya jelas melarang, kenapa masih ada yang nekat bergabung sebagai tentara asing? Jawabannya terletak pada dua hal utama: faktor ekonomi dan psikologi individu. Pertama, gaji yang sangat besar. Di medan perang seperti konflik Rusia-Ukraina, kontraktor militer asing bisa mendapat bayaran antara $40.000 Amerika Serikat hingga $70.000 Amerika Serikat per bulan, atau setara 600 juta rupiah hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Jumlah ini jelas menggiurkan bagi siapapun, bahkan lebih tinggi dari gaji jenderal aktif di Indonesia. Kedua, adrenalin dan pencarian jati diri. Bagi sebagian orang, menjadi bagian dari pasukan asing adalah soal mencari tantangan, status sosial, atau bahkan pelarian hidup. Namun di balik semua itu, risikonya tak main-main. Tewas di medan perang tanpa perlindungan diplomatik, luka permanen atau trauma psikologis, dan tentu saja kemungkinan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menyesal, tapi saat itu segalanya sudah terlambat.
implikasi, dan analisa nasional. Meski jumlah WNI yang bergabung dengan tentara asing sangat sedikit, dampaknya terhadap Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Ada setidaknya 3 dampak besar yang perlu dicermati secara serius. Pertama, citra nasional. Ketika WNI terlibat konflik bersenjata di bawah bendera negara lain, apalagi tanpa izin, nama baik Indonesia ikut terbawa. Dunia bisa salah paham, mengira Indonesia terlibat atau membiarkan warganya bertempur di luar hukum internasional. Kedua, kompleksitas diplomatik. Jika seorang WNI tertangkap, terluka, atau bahkan disandera di wilayah konflik, negara kita akan kesulitan memberikan bantuan. Tanpa status resmi, tidak ada perlindungan hukum maupun diplomatik. Pemerintah bisa tersandera secara politik dan moral. Ketiga, moral dan etika bela negara. Ini pertanyaan penting. Apa arti nasionalisme jika seorang WNI justru rela mengangkat senjata demi negara asing, bukan demi tanah airnya sendiri? Apakah hanya karena uang dan status sumpah setia kepada Merah Putih bisa ditukar dengan kontrak asing? Kasus-kasus seperti ini bukan hanya urusan hukum, tapi juga cermin kekuatan ideologi dan rasa kebangsaan kita saat ini. Akhirnya, kita bisa simpulkan, kasus seperti Satria Kumbara memang langka, tapi bukan tidak mungkin terulang. Dalam populasi ratusan juta jiwa, selalu ada individu yang mengambil jalan ekstrim demi uang, status, atau pengalaman. Tapi pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, melainkan apa yang membuat mereka memilih jalan itu. Apakah karena kurangnya peluang di dalam negeri, atau karena lemahnya rasa kebangsaan di sebagian kalangan? Inilah saatnya kita membuka diskusi. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurutmu wajar jika ada WNI menjadi tentara negara asing?